Jika kalian pernah menonton film Inception, kalian mungkin berpikir jika menanamkan ide di benak seseorang adalah misi berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa spesialis. Tokoh utama film ini ahli dalam memata-matai pikiran bawah sadar orang lain. Karena keterampilan itu, dia disewa untuk menanamkan ide di benak seseorang. Tetapi, apakah mungkin melakukan seperti itu di kehidupan nyata? Check this out. Apa itu hipnosis? Apakah itu nyata? Ketika kita mendengar kata hipnosis, kita mungkin teringat akan beberapa pesulap yang mengayunkan arloji saku di depan subjek tanpa disadari untuk membuat korban melakukan hal-hal gila. Psikolog manapun yang kalian temui akan merasa ngeri dengan cara hipnosis yang biasanya ditampilkan dalam film dan budaya populer. Sebagian besar tidak setuju jika penghipnotis bisa mengubah korban menjadi boneka yang tidak memiliki kendali atas tindakan mereka. Hipnosis telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan dokter sejak tahun 1800-an. Ketika pertama kali mendapatkan popularitas sebagai mesmerisme. Karena penelitian yang menggunakan teknik pencitraan otak, hipnosis juga dikenal sebagai hipnotisme. Sekarang dianggap sebagai fenomena psikologis yang nyata. Apakah hipnosis terasa seperti mimpi? Meskipun kata hipnosis atau hipnotisme berasal dari hipnos, yaitu dewa Yunani atau roh tidur, subjek tidak diharapkan tertidur di bawah hipnosis. Prosesnya lebih seperti melamun, di mana kalian memusatkan perhatian pada tugas atau sugesti yang ada, sambil mengabaikan rangsangan lain di sekitar kalian. Misalnya, ketika menonton klimaks film yang mendebarkan dengan penuh perhatian, kalian secara otomatis memberikan makanan kepada seseorang yang memintanya. Hipnosis adalah keadaan alami yang sebenarnya cukup sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, pertanyaannya adalah, tingkat pikiran manusia mana yang harus kalian akses? Jawabannya menjadi jelas ketika kita memahami perbedaan mendasar antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam kaitannya dengan cara kerja hipnosis. Pikiran bawah sadar itu sangat penting. Pikiran bawah sadar diyakini memainkan peran penting dalam bagaimana kita berperilaku berdasarkan ingatan dan pengalaman yang kita simpan dalam pikiran kita dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan pengetahuan ini, teknik hipnosis telah digunakan untuk memasuki alam bawah sadar di beberapa bidang, seperti investigasi kriminal. Bisakah metode ini digunakan untuk menanamkan ide ke dalam pikiran orang lain? Penelitian menunjukkan jika hipnosis tidak hanya bisa mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga bisa mengarah pada sugesti tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi. Priming adalah teknik yang digunakan penghipnotis untuk memperkenalkan ide-ide baru ke dalam pikiran orang, mengubah perilaku dan perspektif mereka. Subjek disiapkan untuk menerima ide seolah-olah ide itu benar-benar muncul dari kepala mereka sendiri. Kita bisa mengatakan jika orang yang berada dalam hipnosis bisa menerima ide atau sugesti yang seharusnya mereka abaikan. Tidak heran jika hipnoterapi terbukti membantu dalam mengatasi rasa sakit, kecemasan, depresi, dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Ini juga membantu pasien menjadi lebih mudah dibujuk, seperti menghilangkan perilaku tidak sehat seperti merokok. Apakah hipnosis bekerja untuk semua orang? Jawabannya adalah sepertinya tidak. Agar subjek berada di bawah sugesti kalian, mereka perlu setuju dan kooperatif. Apakah ini adalah satu-satunya cara untuk menanamkan ide ke alam bawah sadar seseorang? Jawabannya tidak selalu. Bahkan orang melakukannya tanpa kalian mengetahuinya. Contohnya, iklan yang muncul di HP atau di TV menampilkan tren fashion terbaru, gadget keren, dan makanan ringan yang menggugah selera. Semuanya dirancang untuk menyelinap ke alam bawah sadar kita dan membuat kita melakukan tindakan yang mereka inginkan, yaitu membeli barang mereka. Jika iklan yang cerdas pernah meyakinkan kalian untuk membuat keputusan untuk membeli barang yang benar-benar tidak biasa, saat itulah kalian tahu ide-ide baru telah didorong ke dalam kepala kalian. Kesimpulannya adalah, secara ilmiah tidak mungkin atau belum bisa masuk ke dalam pikiran seseorang seperti yang ada di film Inception. Selain itu, masih diperlukan banyak penelitian untuk memahami pengaruh hipnosis pada pikiran bawah sadar dan perilaku manusia.
Tapi hipnosis bisa digunakan sebagai alat untuk menanamkan ide di pikiran seseorang atau membuat mereka ingin melakukan sesuatu. Tapi itu semua tergantung pada seberapa besar keinginan mereka. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.